Pernahkah Anda berbicara cukup lama dengan seseorang, tetapi setelah percakapan selesai, Anda justru merasa tidak dipahami? Anda menceritakan masalah pekerjaan. Orang itu langsung memberikan solusi. Padahal, Anda sebenarnya hanya ingin didengarkan. Anda mencoba menasihati anak. Namun, semakin banyak nasihat diberikan, semakin ia menutup diri. Anda menyampaikan kritik kepada pasangan. Niatnya ingin memperbaiki hubungan, tetapi pembicaraan justru berubah menjadi pertengkaran. Yang aneh, semua orang dalam percakapan itu mungkin memiliki niat baik. Mereka berbicara. Mereka menjawab. Mereka mendengar suara satu sama lain. Namun, mereka tidak benar-benar terhubung. Mengapa ada orang yang mampu membuat kita merasa nyaman hanya dalam beberapa menit, sementara percakapan dengan orang lain terasa seperti dua manusia yang terus berbicara dari dunia berbeda? Apakah kemampuan berkomunikasi hanya bakat alami? Atau dapatkah seseorang mempelajarinya? Charles Duhigg menjawab pertanyaan tersebut melalui buku Super Communicators. Menurutnya, komunikator hebat bukan selalu orang yang paling banyak berbicara, paling lucu, atau paling percaya diri. Mereka adalah orang yang mampu mengenali jenis percakapan yang sedang berlangsung, mengajukan pertanyaan yang tepat, mendengarkan jawaban, dan menunjukkan bahwa mereka sungguh-sungguh ingin memahami. Selamat datang di Level Up Your Mind Baca Buku. Dalam video ini, kita akan memahami 3 jenis percakapan yang tersembunyi di balik hampir semua interaksi manusia. Kita juga akan mempelajari cara mendengarkan sehingga orang lain merasa dipahami, menghadapi percakapan emosional, serta berbicara tentang perbedaan tanpa mengubah percakapan menjadi pertempuran. Simak hingga akhir, karena bisa jadi masalah terbesar dalam komunikasi Anda bukan karena salah memilih kata. Mungkin Anda sedang melakukan jenis percakapan yang berbeda dari orang di hadapan Anda. Bagian 1, superkomunikator bukan orang yang menguasai percakapan. Ketika membayangkan komunikator hebat, kita mungkin membayangkan seseorang yang berbicara dengan lancar. Ia mempunyai banyak cerita. Selalu tahu apa yang harus dikatakan. Mampu membuat orang tertawa. Dan mudah menjadi pusat perhatian. Namun, berbicara dengan menarik belum tentu sama dengan membangun hubungan. Seseorang dapat berbicara selama 1 jam tanpa membuat lawan bicaranya merasa dilibatkan. Sebaliknya, seseorang dapat berbicara sedikit, tetapi pertanyaannya membuat orang lain merasa aman untuk terbuka. Superkomunikator tidak selalu mendominasi percakapan. Ia membantu percakapan menjadi ruang bersama. Ia tidak hanya bertanya, "Apa yang ingin saya katakan?" Ia juga bertanya, "Apa yang sebenarnya sedang dibutuhkan oleh orang ini?" Percakapan seperti apa yang ingin ia lakukan? Apa yang belum ia ucapkan secara langsung? Dalam panduan resminya, Duhigg menjelaskan bahwa tujuan percakapan bukan sekadar membuktikan bahwa kita benar atau membuat orang lain menyukai kita. Tujuannya adalah memahami cara orang lain melihat dunia, sekaligus berbicara dengan cara yang membantu mereka memahami sudut pandang kita. Komunikasi bukan pertandingan untuk menentukan siapa yang paling pintar. Komunikasi adalah usaha membangun jembatan antara dua pengalaman yang berbeda. Bagian 2. 3 percakapan yang tersembunyi di balik kata-kata. Gagasan utama Super Communicators adalah bahwa hampir setiap pembicaraan dapat mengandung 3 jenis percakapan. Pertama, percakapan praktis. Pertanyaan tersembunyinya adalah, apa sebenarnya yang sedang kita bicarakan dan apa yang harus dilakukan? Percakapan ini berkaitan dengan keputusan, rencana, pembagian tugas, dan pemecahan masalah. Siapa yang akan menjemput anak? Kapan laporan harus selesai? Strategi mana yang akan digunakan? Apa langkah berikutnya? Kedua, percakapan emosional. Pertanyaan tersembunyinya adalah, bagaimana perasaan kita? Dalam percakapan ini, orang mungkin tidak sedang meminta solusi. Ia ingin perasaannya dikenali. Ia ingin didengar. Ia ingin tahu bahwa pengalaman emosionalnya tidak diabaikan. Ketiga, percakapan sosial. Pertanyaan tersembunyinya adalah, siapa kita bagi satu sama lain? Percakapan sosial menyentuh identitas, nilai, status, rasa hormat, kelompok, dan cara seseorang melihat dirinya. Apakah saya diperlakukan sebagai anggota tim yang berharga? Apakah Anda menghormati saya sebagai orang tua? Apakah pendapat saya dianggap penting? Apakah kelompok saya dipahami atau justru direndahkan?
Kesulitan muncul ketika dua orang menjalankan percakapan yang berbeda pada waktu yang sama. Misalnya, seseorang sedang mengungkapkan emosi, tetapi lawan bicaranya terus menawarkan solusi praktis. Duhigg menyebut pentingnya mengenali dan mencocokkan jenis percakapan ini sebagai matching principle. Bagian 3, ketika solusi yang benar diberikan pada waktu yang salah. Bayangkan seseorang pulang dari tempat kerja dan berkata, "Hari ini benar-benar buruk. Atasan saya mengkritik pekerjaan saya di depan semua orang." Pasangannya langsung menjawab, "Besok kamu harus bicara baik-baik dengannya." Susun poinnya, lalu jelaskan bahwa caranya tidak tepat. Nasihat itu mungkin masuk akal. Namun, orang yang bercerita justru terlihat semakin kesal. Mengapa? Karena ia sedang melakukan percakapan emosional. Sementara pasangannya menjawab dengan percakapan praktis. Ia tidak membutuhkan strategi terlebih dahulu. Ia mungkin membutuhkan kalimat sederhana. Itu pasti memalukan dan menyakitkan. Setelah merasa dipahami, barulah ia mungkin siap membicarakan langkah berikutnya. Kesalahan komunikasi sering bukan terjadi karena jawaban kita buruk. Jawabannya hanya tidak sesuai dengan kebutuhan percakapan saat itu. Sebelum memberikan solusi, cobalah bertanya. Apakah Anda ingin saya mendengarkan, membantu mencari solusi, atau memberikan pendapat? Pertanyaan sederhana ini dapat mencegah banyak kesalahpahaman. Ia menunjukkan bahwa kita tidak ingin mengendalikan percakapan. Kita ingin mengetahui bentuk dukungan yang benar-benar dibutuhkan. Bagian 4, setiap percakapan praktis juga merupakan negosiasi. Ketika mendengar kata negosiasi, kita mungkin membayangkan pembicaraan bisnis atau tawar-menawar harga. Namun, Duhigg memperluas maknanya. Banyak percakapan sehari-hari sebenarnya melibatkan negosiasi diam-diam. Kita sedang menentukan apa yang akan dibicarakan. Siapa yang membuat keputusan? Apa yang dianggap penting? Dan bagaimana pembicaraan akan berlangsung? Misalnya, dua orang tua sedang membahas prestasi anak. Salah satunya ingin berbicara tentang nilai. Yang lain ingin berbicara tentang kesehatan mental anak. Mereka tampak membicarakan topik yang sama, tetapi sebenarnya belum sepakat mengenai masalah utamanya. Karena itu, dalam percakapan praktis, jangan terlalu cepat masuk kepada solusi. Mulailah dengan menyepakati persoalannya. Tanyakan. Menurut Anda, masalah utama kita apa? Hasil seperti apa yang ingin kita capai? Apa yang paling penting bagi Anda dalam pembicaraan ini? Mungkin ada bagian yang belum saya pahami. Dalam panduan resmi buku, percakapan praktis digambarkan sebagai proses membantu semua pihak mengetahui topik, tujuan, dan cara pembahasan sebelum memutuskan langkah bersama. Kita sering gagal mencapai solusi karena sebenarnya belum menyepakati pertanyaannya. Bagian 5, orang terbuka ketika mereka merasa Anda benar-benar ingin tahu. Pertanyaan dapat membuka percakapan. Namun, tidak semua pertanyaan menciptakan koneksi. Ada pertanyaan yang terdengar seperti pemeriksaan. Kenapa kamu melakukan itu? Apa kamu tidak berpikir dahulu? Bukankah sudah saya bilang? Pertanyaan seperti ini tidak mengundang penjelasan. Ia membawa penilaian yang sudah terbentuk. Superkomunikator lebih sering menggunakan pertanyaan terbuka. Bukan hanya menanyakan fakta, tetapi pengalaman. Bukan. Apakah pertemuannya berjalan baik? Melainkan. Bagian apa yang paling membuatmu tertekan dalam pertemuan itu? Bukan. Apakah kamu menyukai pekerjaanmu? Melainkan. Bagian apa dari pekerjaanmu yang paling membuatmu merasa hidup? Pertanyaan yang baik menunjukkan bahwa kita bersedia menemukan sesuatu yang belum diketahui. Namun, pertanyaan saja tidak cukup. Kita harus mendengarkan jawabannya. Dalam pembuka panduan resmi buku, seorang komunikator terampil digambarkan menggunakan pertanyaan, menunjukkan bahwa ia mendengarkan dengan saksama, lalu membagikan pengalaman pribadinya secara tepat untuk membangun kepercayaan. Percakapan mendalam bukan interogasi satu arah. Ada rasa ingin tahu, perhatian, dan keterbukaan timbal balik. Bagian 6, buktikan bahwa Anda mendengarkan. Banyak orang terlihat mendengarkan. Mereka menatap lawan bicara. Mengangguk. Sesekali berkata, iya. Namun, pikirannya sedang menyiapkan jawaban. Mendengarkan secara mendalam membutuhkan langkah tambahan,
menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami apa yang dikatakan. Salah satu cara sederhananya adalah menggunakan pola berikut. Pertama, ajukan pertanyaan. Kedua, dengarkan jawabannya. Ketiga, rangkum dengan kata-kata sendiri. Keempat, tanyakan apakah pemahaman kita sudah tepat. Misalnya, jadi, yang membuat Anda paling kecewa bukan hanya keputusan itu, tetapi karena Anda merasa tidak dilibatkan. Apakah saya menangkapnya dengan benar? Kalimat tersebut memberi kesempatan kepada orang lain untuk berkata, benar, atau bukan itu. Yang sebenarnya saya rasakan adalah, tujuannya bukan menunjukkan bahwa kita pandai merangkum. Tujuannya adalah memberi ruang bagi koreksi. Kita sering terlalu cepat merasa sudah mengerti. Padahal, pemahaman perlu diperiksa. Ketika seseorang melihat bahwa kata-katanya tidak hanya didengar, tetapi juga diproses, ia merasa lebih aman untuk melanjutkan percakapan. Bagian 7. Jangan hanya meniru kata, sesuaikan energi emosional. Bayangkan seseorang berkata dengan penuh kegembiraan. Saya akhirnya diterima bekerja di tempat yang saya impikan. Lalu Anda menjawab dengan datar. Oh, bagus. Kalimatnya positif. Namun, energi emosionalnya tidak sesuai. Sekarang bayangkan seseorang sedang bersedih, tetapi kita menjawab dengan keceriaan yang terlalu cepat. Sudahlah, jangan dipikirkan. Semangat. Niatnya mungkin menghibur. Namun, orang tersebut dapat merasa emosinya tidak diterima. Mencocokkan percakapan bukan berarti meniru seseorang secara palsu. Artinya, kita berusaha bertemu dengannya pada keadaan emosional yang sedang ia alami. Ketika ia gembira, hadirkan antusiasme. Ketika ia sedih, perlambat suara dan beri ruang. Ketika ia cemas, jangan langsung menuntutnya berpikir positif. Ketika ia marah, akui terlebih dahulu bahwa sesuatu terasa penting baginya. Komunikator yang efektif memperhatikan bukan hanya isi ucapan, tetapi nada, kecepatan, ekspresi, dan emosi yang mengiringinya. Buku ini menekankan perlunya mengenali emosi, negosiasi halus, serta keyakinan tersembunyi yang memengaruhi cara manusia berbicara dan mendengarkan. Bagian 8, percakapan tentang identitas adalah yang paling sensitif. Ada percakapan yang tampaknya membahas tugas sederhana, tetapi sebenarnya menyentuh identitas. Seorang pegawai tidak hanya mempersoalkan pembagian pekerjaan. Ia mungkin merasa tidak dihormati. Seorang anak tidak hanya menolak aturan. Ia mungkin sedang berusaha membentuk kemandirian. Seseorang tidak hanya memperdebatkan sebuah istilah. Ia mungkin merasa kelompok, agama, budaya, profesi, atau latar belakangnya sedang dinilai. Inilah percakapan sosial. Siapa kita? Bagaimana Anda melihat saya? Apakah kita berada di pihak yang sama? Ketika identitas terasa terancam, argumen yang paling logis sekalipun sulit diterima. Orang menjadi defensif karena yang dipertahankan bukan sekadar pendapat. Ia sedang mempertahankan harga diri dan tempatnya di dalam dunia. Karena itu, jangan merendahkan identitas seseorang untuk memenangkan argumen. Hindari kalimat seperti, "Kalian memang selalu begitu. Orang seperti kamu tidak akan mengerti. Kamu terlalu sensitif." Gunakan bahasa yang lebih khusus. Pada kejadian ini, saya merasa, saya ingin memahami bagaimana pengalaman Anda memengaruhi pandangan tersebut. Bagian mana dari ucapan saya yang terasa merendahkan? Pengalaman, nilai, kehidupan emosional, serta cara manusia melihat diri dan orang lain memengaruhi hampir setiap percakapan. Bagian 9, percakapan sulit membutuhkan rasa aman. Ketika percakapan memanas, naluri kita biasanya memilih satu dari dua respons. Menyerang atau menarik diri. Kita meninggikan suara. Memotong perkataan. Mengumpulkan kesalahan masa lalu. Atau berhenti berbicara sama sekali. Pada saat itu, tujuan percakapan berubah. Kita tidak lagi ingin memahami. Kita ingin bertahan. Agar percakapan sulit dapat dilanjutkan, rasa aman harus dipulihkan. Mulailah dengan mengakui tujuan bersama. Saya tidak ingin mengalahkan Anda. Saya ingin kita memahami masalah ini. Saya peduli kepada hubungan kita, karena itu saya ingin membicarakannya. Kita mungkin tidak sepakat, tetapi saya ingin mendengar alasan Anda.
berikan pula batas yang jelas. Mendengarkan bukan berarti menerima penghinaan. Empati bukan berarti menyetujui semua perilaku. Kita dapat berkata, "Saya ingin meneruskan percakapan ini, tetapi bukan dengan saling berteriak." Mari berhenti sejenak dan lanjutkan ketika kita lebih tenang. Superkomunikator bukan orang yang tidak pernah mengalami konflik. Ia mengetahui cara mempertahankan hubungan manusia di tengah perbedaan. Bagian 10, tujuan komunikasi bukan selalu mencapai kesepakatan. Kita sering menilai percakapan berhasil hanya apabila orang lain berubah pikiran. Namun, tidak semua perbedaan dapat diselesaikan. Dua orang dapat mempunyai nilai, pengalaman, dan kepentingan yang berbeda. Mereka mungkin tetap tidak sepakat setelah berbicara panjang. Apakah percakapan itu gagal? Belum tentu. Percakapan juga dapat dianggap berhasil ketika kedua pihak memahami alasan di balik perbedaan. Ketika seseorang dapat berkata, "Saya masih tidak setuju, tetapi sekarang saya memahami mengapa Anda melihatnya seperti itu." Pemahaman bukan penyerahan. Mendengar bukan berarti membenarkan. Namun, manusia lebih mungkin hidup berdampingan ketika mereka berhenti membayangkan pihak lain sebagai tokoh jahat yang tidak mempunyai alasan. Panduan resmi buku menekankan bahwa percakapan bermakna tidak selalu menghapus semua perbedaan. Akan tetapi, dengan duduk bersama, mendengarkan, dan mengatakan sesuatu yang perlu dikatakan, manusia dapat menemukan cara untuk hidup berdampingan dan berkembang. Langkah praktis menjadi superkomunikator. 1. Kenali jenis percakapannya. Sebelum menjawab, tanyakan. Apakah orang ini membutuhkan keputusan, dukungan emosional, atau pengakuan terhadap identitasnya? 2. Jangan langsung memberikan solusi. Tanyakan terlebih dahulu. Apakah Anda ingin didengarkan atau ingin kita mencari jalan keluar? 3. Gunakan pertanyaan terbuka. Gunakan kata apa dan bagaimana lebih sering daripada pertanyaan yang hanya menghasilkan jawaban ya atau tidak. 4. Rangkum pemahaman Anda. Katakan, "Yang saya pahami adalah..." Apakah sudah tepat? 5. Perhatikan emosi yang tidak diucapkan. Dengarkan nada suara, kecepatan bicara, jeda, dan perubahan ekspresi. 6. Bagikan pengalaman secara seimbang. Jangan mengambil alih cerita orang lain. Bagikan pengalaman pribadi hanya apabila membantu membangun rasa aman dan kesetaraan. 7. Akui tujuan bersama ketika konflik terjadi. Ingatkan bahwa hubungan dan pemahaman lebih penting daripada kemenangan sesaat. Tantangan 7 hari, bicara untuk terhubung. Hari pertama, tanyakan kepada seseorang apa yang benar-benar sedang ia pikirkan. Hari kedua, dengarkan satu cerita tanpa memberikan nasihat. Hari ketiga, rangkum ucapan seseorang lalu periksa pemahaman Anda. Hari keempat, ajukan satu pertanyaan tentang perasaan, bukan hanya fakta. Hari kelima, perhatikan apakah sebuah konflik sebenarnya menyentuh identitas. Hari ke-6, lakukan percakapan sulit dengan menyebutkan tujuan bersama. Hari ke-7, evaluasi percakapan terbaik dan terburuk Anda minggu ini. Tujuannya bukan menjadi pembicara sempurna dalam 7 hari. Tujuannya adalah mengubah perhatian dari apa yang harus saya katakan menjadi bagaimana kita dapat benar-benar saling memahami. Pesan terbesar Super Communicators bukan bahwa kita perlu menghafal kata-kata ajaib. Tidak ada satu kalimat yang menjamin semua orang langsung terbuka. Komunikasi manusia terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan trik sederhana. Namun, ada kebiasaan yang dapat dipelajari. Mengenali jenis percakapan. Bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengarkan tanpa buru-buru menjawab. Menyesuaikan energi emosional. Memeriksa pemahaman. Dan menjaga rasa aman ketika perbedaan muncul. Banyak percakapan gagal bukan karena manusia tidak mempunyai sesuatu untuk dikatakan. Percakapan gagal karena semua orang ingin didengar, sementara tidak ada yang bersedia memahami terlebih dahulu. Maka, renungkan satu pertanyaan ini. Dalam percakapan Anda akhir-akhir ini, apakah Anda benar-benar mendengarkan orang lain, atau hanya menunggu giliran untuk berbicara? Superkomunikator bukan orang yang selalu mempunyai jawaban terbaik. Ia adalah orang yang membuat manusia di hadapannya merasa cukup aman untuk berkata jujur. Terima kasih telah belajar bersama Level Up Your Mind Baca Buku. Tekan tombol subscribe untuk mendapatkan ringkasan buku tentang psikologi,
pengembangan diri, bisnis, sejarah, filsafat, komunikasi, novel, dan berbagai tema menarik lainnya. Bagikan video ini kepada seseorang yang ingin membangun komunikasi lebih hangat di rumah, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sosial. Tuliskan di kolom komentar. Apa yang lebih sulit bagi Anda? Berbicara dengan jelas atau mendengarkan dengan sungguh-sungguh? Dengarkan lebih dalam, bicaralah untuk terhubung, dan naikkan level hidupmu.